Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Soleh selaku pembina mata kuliah Medpen Kualitatif dan teman-teman yang semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder. Baik, dalam penelitian, sumber data merupakan komponen penting yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan jenisnya sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Pemahaman yang mendalam dalam kedua jenis sumber data ini sangatlah penting bagi peneliti untuk menentukan sebuah metode pengumpulan data yang tepat serta relevansi data yang akan digunakan dalam penelitian. Yang pertama yakni sumber data primer. Sumber data primer tersendiri memiliki maksud yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek yang diteliti. Data ini biasanya dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan tujuan khusus dalam menjawab pertanyaan penelitian. Karena apa-apa yang diperoleh langsung dari lapangan atau responden yang terlibat dalam suatu penelitian, maka data primer ini umumnya dianggap lebih akurat dan relevan sebuah kepentingan untuk tujuan penelitian tertentu. Kemudian, metode pengumpulan dari data primer ada 3. Yang pertama, wawancara. Biasanya peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi. Kedua, yakni mengisi kuesioner, di mana peneliti ini biasanya membagikan kuesioner atau angket yang akan diisi langsung oleh responden. Yang ketiga, yakni melakukan observasi. Dari adanya observasi ini, maka peneliti yang mengamati dari suatu fenomena atau kegiatan yang akan diteliti yang terjadi di lapangan dan mencatat data yang relevan. Kemudian, contoh dari sumber data primer, yakni yang pertama judul skripsi, Jar-Majrur dalam surat Yasin dan metode pembelajarannya. Penulis Muhammad Reza Zulfikar dari Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lokasi penelitian yakni daerah Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan sumber data primer dari Al-Quran, yakni lebih tepatnya adalah surat Yasin, kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan kitab I'rab Al-Quran karya Bahjat Abdul Wahid Al-Sikhali. Data ini dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji huruf-huruf jar dalam surat Yasin beserta metode dalam suatu pembelajarannya. Sumber dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pengertian dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder memiliki tujuan dari data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk keperluan selain penelitian yang sedang dilakukan. Sumber ini seringkali diambil dari laporan, buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, dan sebagainya. Data sekunder ini biasanya digunakan sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer itu sendiri yang dapat membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas. Jenis sumber data sekunder yakni yang pertama literatur ilmiah, seperti contohnya itu jurnal, artikel, dan makalah yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua laporan pemerintah, contohnya dokumen atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian skripsi dan tesis terdahulu, yakni penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Adapun contoh sumber data sekunder, yakni judul tesis penerapan metode Al-Hiwar dalam pembelajaran bahasa Arab di MTS Ma'had DDI Pengkajeni. Penulis sudah disebutkan dari Universitas IAIN Parepare. Kemudian lokasi penelitian yakni MTS Ma'had DDI Pengkajeni Sulawesi Selatan.
sebelumnya tentang pembelajaran bahasa Arab yang melakukan analisis deduktif dan induktif untuk memahami proses penerapan metode dalam sebuah penelitian. Sumber IAIN. Kemudian, apakah ada perbedaan utama sumber data primer dan sekunder? Tentu ada, teman-teman. Ada beberapa aspek dalam suatu perbedaannya, yakni yang pertama aspek dalam asal data. Primer langsung dari responden atau objek penelitian, sedangkan sekunder dari dokumen laporan atau penelitian sebelumnya. Dari aspek metode pengumpulan, primer menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner, sedangkan sekunder memiliki studi literatur, pengumpulan dokumen. Dari kelebihan primer, aspeknya yakni data spesifik untuk penelitian lebih relevan dan akurat. Sedangkan dari sekunder tersendiri itu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Adapun aspek kelemahan dari sebuah data primer memerlukan waktu dan biaya lebih besar untuk pengumpulan dari penelitian. Namun dari sekunder memiliki kelemahan aspeknya, yakni bisa tidak relevan atau kurang akurat dalam sebuah penelitian saat ini. Maka penggunaan sumber data dalam penelitian memiliki tujuan yang seimbang. Baik skripsi maupun tesis, penggunaan data primer dan sekunder haruslah sama-sama memiliki data yang relevan. Tapi dalam data primer itu memiliki penting dalam menjawab pertanyaan penelitian secara umum. Maka dari data sekunder berfungsi untuk memperkuat argumen yang memberikan perspektif yang lebih luas atau memberikan latar belakang teori yang relevan. Maka antara data primer dan sekunder haruslah sama-sama seimbang karena dapat menjawab dari adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka di sini saya memberikan kesimpulan, yakni memahami perbedaan antara sumber data primer dan sekunder serta bagaimana cara menggunakannya adalah secara efektif, yakni merupakan proses penting dalam proses penelitian. Penggunaan kedua jenis dari sumber data ini bila dilakukan dengan cara yang benar dan seimbang dapat memberikan sebuah hasil penelitian yang lebih komprehensif dan terpercaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan kelompok 1 yang menjelaskan dari adanya sumber data primer dan sekunder. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya jika kurang bisa dipahami. Semoga semua